Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi sahabat religi, selamat datang kembali di podcast Kementerian Agama Kabupaten Pasir, ruang bincang inspiratif yang membahas tentang nilai dan budaya pelayanan dan etika ASN. Saya Abi Mufti sebagai host hari ini sudah ditemani oleh narasumber spesial yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat, Bapak Haji Johan Marpaung. Selamat datang Bapak di podcast Kemenat Pasir. Terima kasih, selamat datang. Di tengah padatnya agenda pada siang hari ini, Bapak masih bisa meluangkan waktunya untuk berbincang secara santai di podcast ini. Ya, terima kasih. Kita akan berbincang terkait tentang profesionalisme, yang mana profesionalisme ini menjadi suatu hal yang penting dan dituntut untuk ada di dalam diri seorang ASN. Ya. Sebagaimana kita ketahui Bapak, di dalam core values ASN, di situ yang poin pertama paling disebutkan yaitu tentang berorientasi kepada pelayanan. Di mana di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya seorang ASN itu dituntut untuk memiliki sikap profesionalis. Nah, pertanyaan ini Bapak, apa sih Bapak makna profesionalisme bagi seorang ASN? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya menyambut baik atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing dalam beberapa hal terkait dengan profesionalisme khususnya ASN dalam meningkatkan kompetensinya di dalam bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa profesionalisme ini bukan hal yang baru di dalam bekerja. Jauh-jauh hari dalam Islam pun sudah di support itu bahwa bagaimana seorang itu bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya yang harus prima. Misal di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada Nabi Daud bagaimana Nabi Daud supaya bekerja dengan baik. Wa'mal salihah inni bima ta'maluna basir. Supaya bekerja dengan baik. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW pun juga mensinyalir bagaimana pentingnya tentang bekerja secara profesional. Innallaha idza amila amalan innallaha yuhibbu idza amila amalan ayutqinah. Artinya ketika seseorang itu mendapatkan kepercayaan untuk bekerja, maka dia harus melakukan dengan sungguh-sungguh dan baik. Itu adalah profesionalisme. Nah, terlebih-lebih lagi kita di Kementerian Agama ini memang kita memiliki komitmen terhadap agama ini, ya tentu itu lebih kita, sehingga ini hal yang sangat penting bagi kita dan ini tidak bisa kita tawar-menawar di masalah pekerjaan kita harus profesionalisme. Inilah cermin kita di Kementerian Agama ini. Walaupun memang ada kaitannya dengan yang lain, misalnya amanah, moralitas, karena tidak hanya profesionalisme. Tapi kalau kita gabungkan di sesuatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, baik itu moralitas maupun kompetensi itu sendiri. Saya rasa begitu. Secara garis besar bahwasanya profesionalisme itu merupakan suatu fondasi yang sangat penting Betul. dan harus ada di dalam diri seorang ASN, khususnya ASN Kementerian Agama, karena profesionalisme ini juga nanti berkaitan ketika seorang ASN tersebut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kurang lebih seperti itu ya Bapak. Betul. Ya, cukup menarik sekali sahabat Reja dari apa yang Bapak Kemenak Kabupaten Kubar barusan sampaikan, yaitu terkait tentang profesionalisme, makna dari profesionalisme itu sendiri. Jadi menyambung dari jawaban Bapak, sebagaimana kita ketahui Bapak, hampir di setiap apel kita selalu menyebutkan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Nah, di situ di poin nomor 2 kita selalu melantunkan profesionalitas. Nah, sekarang nih Bapak, pertanyaannya, mengapa Pak profesionalisme menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Personalitas ini menjadi hal yang tidak bisa kita tawar-menawar lagi, maka itu harus kaitannya dengan amanah. Karena kita diberikan amanah ini, maka masyarakat pun memiliki kewajiban, hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari kita.
Jadi tidak bisa kita lepaskan antara proporsional ini dengan pelayanan itu sendiri. Bukti proporsional kita itu adalah pelayanan prima kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan niat kita, komitmen kita untuk melakukan peningkatan kemampuan kita, melahirkanlah kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Insya Allah seperti itu. Ini etalase kita. Dan tolak ukurnya melalui pelayanan itu sendiri. Kalau tidak pelayanan kita buktikan aktualnya, maka proporsionalitas itu hanya semacam hanya nonsense saja. Apalagi proporsionalitas itu kan ya konseptual ya. Kalau kita walaupun tidak bisa dipisah sesungguhnya, tetapi pembuktian yang bisa kita rasakan masyarakat itu adalah pelayanan prima itu. Ya, mudah-mudahan dengan kita siap ini, insya Allah kawan-kawan yang muda ini, yang adik-adik kita yang luar biasa ini bisa mengambil bagian dalam proporsionalitasnya dan kemudian pembuktiannya dalam pelayanan prima itu sendiri, insya Allah. Saya optimis itu. Generasi ke depan ini. Ya tentunya kita semua juga optimis Bapak, di mana semoga Kementerian Agama ini selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Amin. Baik Bapak, selanjutnya apa pesan Bapak kepada seluruh ASN Kementerian Agama agar terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas dan pengabdian? Tentu sangat berharap jangan pernah merasa puas ya yang telah kita dapatkan berkaitan dengan profesional yang sudah kita lakukan. Saya yakin memang sudah kemampuan, kompetensi ya itu dari ASN kita yang baru-baru ini tidak lakukan lagi, tetapi teruslah meningkatkan kompetensinya, kapasitasnya. Kemudian jangan pernah kita berhenti untuk mencari informasi dan mengembangkan profesionalitas sendiri, meningkatkannya. Sekarang bisa kita melakukan dengan mandiri misalnya, kemudian bisa sharing dengan kawan yang lain. Apalagi sekarang kan mudah kita berkomunikasi dengan kabupaten kota yang lain, bagaimana kawan-kawan di sana, bagaimana. Nah ini sangat membantu kita. Ya, saya sangat berharap kami tentunya yang senior ini kepada adik-adik sekalian, ini terus kita jaga dan pelihara semangat itu, dan juga perlu kita tingkatkan profesionalisme itu melalui belajar sambil belajar terus. Insya Allah. Ya, seperti itu. Yang Bapak sampaikan barusan yang berkaitan tentang profesionalisme, bahwasanya ada banyak sekali alternatif untuk meningkatkan kompetensi diri. Salah satunya yaitu melalui pelatihan belajar mandiri misalnya. Mandiri. Sekarang ini kan dengan kawan-kawan kan. Benar sekali. Sekarang ini kan zamannya sudah serba canggih, Bapak. Mudah ya. Iya. Untuk saat lagi. Benar kan, untuk mendapatkan informasi kan sudah cukup mudah sekali. Satu lagi Mas, yang penting ada keterbukaan, ada kemauan, dia bisa membuka diri. Maksud saya membuka diri. Jangan merasa sudah full apa yang kita miliki ini. Ibarat gelas itu sudah merasa cukup. Itu supaya bisa kita menerima masukan, karena kita manusia kan keterbatasan kita ada. Maka dari kawan-kawan yang masih sebaya ataupun senior-senior kita, itu perlu kita dapatkan informasi seperti itu. Insya Allah dengan upaya-upaya seperti itu bisa kita dapatkan kebaikan sempurna di masa yang akan datang. Dan Kementerian Agama insya Allah itu akan bisa diperhitungkan, dipertimbangkan oleh orang-orang lain. Ya, tidak dipandang kalau bahasa yang sering dipandang sebelah mata begitu kan. Ya, kita ada gitu. Iya. Ya, pada intinya kita jangan sampai merasa puas dengan apa yang sudah kita punya. Dan tidak mau membuka diri, dan kita harus coba membuka diri terhadap segala sesuatu yang ada saat ini, perkembangan teknologi saat ini, ada perubahan, sekali kebaikan dan perubahan akan selalu berkembang. Jadi kalau kita stagnan ya dengan ada apa yang ada, atau satu lagi merasa sudah di zona nyaman, comfort zone, itu jangan sampai saya yang penting sudah ASN, apapun sudah saya terima, ya sudah saya buka. Jangan sampai merasa adik-adik sekalian ini merasa di zona nyaman. Katanya zaman ya sudahlah seperti ini, tidak mau berkembang. Ya, itu harapan saya. Kami yang senior seperti itu. Ya. Dan yang Bapak barusan sampaikan itu sebenarnya cukup relevan Bapak dengan core value ASN Bapak. Di mana selain tadi yang saya sebutkan, poin pertamanya ada berorientasi pelayanan, dan selanjutnya itu ada yang namanya adaptif Bapak.
Dan ini nyambung dengan jawaban Bapak tadi. Adaptif penyesuaian ya. Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi saat ini Betul. dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Benar. Nah, Mantap, betul. baik Bapak. Selanjutnya ini kita ingin mendengar closing statement dari Bapak terkait tentang topik hangat yang sedang kita bahas. Baik, terima kasih. Saya mengingatkan kembali kepada kawan-kawan untuk membaca, khususnya kawan-kawan yang muslim, untuk membaca surah Al-Quran, surah Saba ayat 11. An-ni'mal sabiqat, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Daud untuk bekerja ya dengan besar, artinya obsesi yang besar ya. Wa qaddir fis sardi, artinya benar-benar melakukan profesionalisme di dalam bekerja itu. Wa'malu salihah, dan bekerja yang dengan amanah dan baik dan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kawan-kawan ya, bahwa profesionalisme itu bukan sesuatu yang muncul secara instan ya, tetapi dibangun melalui komitmen, integritas ya, dan kemauan untuk terus berkembang. Nah, tadi sebagaimana yang kami sampaikan, tidak merasa cukup, merasa puas apa yang ada. Ketika ASN bekerja secara profesional, maka pelayanan publik akan semakin berkualitas. Kalau sudah pelayanan publik akan semakin berkualitas, kemudian masyarakat merasa puas, maka reputasi Kementerian Agama di masa yang akan datang itu menjadi lebih baik. Kita pun merasakan nanti, dan masyarakat merasakan eksistensi keberadaan dari Kementerian Agama itu, mereka rasakan keberadaannya. Dia menjadi sahabat kita, masyarakat kita itu seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah bisa adik-adik semuanya ini bisa mewujudkan itu di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Dimana ketika masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Kementerian Agama akan merasa puas dengan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah didapatkan, sehingga ini tentunya sangat berkaitan memang dengan profesionalisme ASN. Betul. Ketika mereka memberikan pelayanan, ketika mereka menyambut masyarakat yang datang ke kantor, melayani masyarakat, kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya. Baik, untuk podcast hari ini tentu cukup membangun dan juga sangat menginspirasi bagi sahabat religi di luar sana, bagi para ASN-ASN muda di luar sana, bagi ASN-ASN Kementerian Agama di luar sana. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi barusan bisa menjadi inspirasi dan motivasi kepada seluruh ASN Kementerian Agama dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya harapan kita semua seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sebatas sharing. Ya, jadi kita ini bukan datang untuk menggurui, apalagi Pak Kemenag juga ada di sini, beliau kiai. Ini hanya sekedar ya sharing, bincang-bincang ya kita antara kawan dengan beliau sebagai sahabat saya. Terima kasih. Ya, kami juga mengucapkan sangat berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast ini. Sama-sama. Dan juga di tengah padatnya agenda pada hari ini, Bapak masih bersedia untuk hadir di podcast ini. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, Bapak, dalam menyambut Bapak, dalam mewawancari Bapak juga. Semoga apa yang Bapak sampaikan barusan ini bisa membangun pelayanan publik yang ada di Kementerian Agama. Baik, sahabat Regi, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.